Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, pada dasarnya apa yang ada pada diri kita, suami atau istri kita, anak kita, orang tua kita, itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu tetangga, teman, ataupun orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kalau kita mau untuk mencoba memahaminya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kalau kita menyikapinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu akan menjadi pahala, akan menjadi amal soleh, dan amal soleh itu sebuah nikmat yang sangat berharga bagi kita, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat kesenangan dunia yang sementara. Sedang amal soleh itu kesenangan yang insya Allah akan kita dapatkan di akhirat, yaitu surga yang tempat kenikmatan yang kekal selamanya. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang ada di sekitar kita itu, atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu, pada dasarnya adalah suatu nikmat kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, dengan sesuai seperti apa yang Allah inginkan atau Allah perintahkan. Hanya saja kitanya yang kadang tidak memahaminya, tidak mengerti, karena terdorong oleh hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan atau tidak yang terkait dengan orang lain, karena orang lain itu bisa saja menjadikan diri kita, perasaan kita ya menjengkelkan, ya juga bisa bikin marah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita itu ingat ayat-ayat Allah, di antaranya ayat Allah menyuruh kita fa'fu anhum wastaghfir lahum, yang artinya maafkanlah mereka dan mohon ampunkanlah mereka. Dari ayat itu yang bisa kita
ambil pengertiannya. Yang pertama, kita itu diperintahkan oleh Allah, dan perintah itu kalau kita jalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, insya Allah itu akan menjadi amal soleh, amal kebaikan bagi kita. Kemudian yang kedua, kita disuruh oleh Allah memaafkan kesalahan orang lain. Karena kata maaf itu biasanya ya terkait dengan sebuah kesalahan, dan kita diperintahkan untuk memaafkan ketika ada orang lain yang salah atau berbuat salah, baik itu salah kepada diri kita atau kepada siapapun. Artinya kita tidak diperkenankan mencelanya, memakinya, memarahinya, karena Allah tidak memerintahkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga disuruh memohon ampunkan atas kesalahannya. Artinya kesalahan yang dilakukan itu menjadikan orang itu berdosa, tapi tetap kita hanya ditugaskan oleh Allah untuk memaafkan dan memohon ampunkan. Persoalan orang itu nanti berdosa kemudian mohon ampun atau tidak, itu bukan bagian bagi kita yang Allah perintahkan, hanya memaafkan dan memohon ampunkan. Dan kalau itu kita lakukan persis seperti yang Allah harapkan tadi, tentunya itu akan menjadi pahala, menjadi amal soleh. Dan itu kan suatu nikmat sebenarnya, karena amal soleh itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang hanya sifatnya duniawi. Yang sifat duniawi itu yaitu sebuah kesenangan yang tidak menjadikan amal soleh. Umpamanya, kalau ada orang yang salah seperti yang kita ceritakan tadi, kemudian kita itu bawaannya pingin marah, pingin jengkel, pingin mengumpat atau memakinya. Itu kan kalau sudah melakukan itu, bisa saja orang yang melakukan itu puas kalau sudah mengungkapkan rasa kemarahan atau kejengkelannya. Kalau bahasa Jawanya itu marem, puas itu tadi. Tapi itu hanya kesenangan dunia, di akhirat tidak ada. Bahkan itu juga bukan hanya tidak mendapatkan kesenangan atau pahala amal soleh, tapi malah mendapat dosa, mendapat siksa nantinya di akhirat kalau kita juga tidak minta ampun kepada Allah. Jadi kembali tentang nikmat tadi, artinya kalau kita itu bisa menyikapi dengan benar tadi, ternyata orang-orang yang mungkin ada salah terkait dengan kita ataupun tidak tadi, kalau kita itu menyikapinya dengan benar, itu akan menjadi nikmat.
Dan kalau itu menjadi nikmat, sudah sepantasnya kita itu mensyukurinya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Sudahkah kita itu bersyukur kepada Allah kalau kita telah diberi nikmat oleh Allah karena telah bisa melakukan sebuah perintah dari Allah, yaitu memaafkan orang lain, kemudian memohon ampunkan atas kesalahan orang lain. Kalau kita itu belum melakukannya, berarti ada beberapa kekeliruan, kesalahan kita selama ini yang seharusnya kita mohon ampunkan kepada Allah pada saat ini. Yaitu diantaranya kesalahan itu adalah yang pertama, kita itu menganggap bahwa orang yang ada di sekitar kita itu bukan nikmat, sehingga tidak pernah kita bersyukur punya orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu suami atau istri atau anak atau orang tua atau tetangga atau teman dan lain-lain sebagainya. Kemudian kesalahan yang kedua, ketika ada orang-orang yang di sekitar kita bersalah, kita itu seharusnya memaafkan. Kita tidak memaafkan, itu sebuah kesalahan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, juga kita tidak memohon ampunkan, karena tugas kita juga memohon ampunkan kepada Allah terkait dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang bersalah atau berdosa tadi. Yang keempat, kita juga salah karena kita tidak bersyukur kepada Allah bahwa sebenarnya orang yang ada di sekitar kita itu ya bisa menjadi nikmat sebenarnya, tapi kita tidak paham sehingga juga kita tidak mensyukurinya. Kemudian juga bisa yang kelima, kita ada kesalahan lagi karena kita tidak tahu kalau itu nikmat yang harus kita syukuri. Dan kesalahannya, kenapa kita tidak mengaji Al-Quran dengan baik, memahaminya bahwa Al-Quran itu petunjuk, bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengajarkan kita seperti ayat yang saya baca tadi, bahwa kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin keliru atau salah, kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran sudah tertulis, kita suruh maafkan dan memohon ampunkan. Dan mungkin kesalahannya kalau dikaitkan dengan ayat-ayat Allah masih ada lagi. Kalau di Al-Quran kita disuruh berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Tapi kalau kita tadi sudah tidak sudah tidak memohon ampunkan, tidak memaafkan, juga kita malah bicaranya tidak baik. Mungkin marah, mencela, memaki umpamanya. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa banyak yang kita lakukan. Dan kalau kita sudah menyadarinya, semuanya itu ya harus kita mohon ampunkan
atas kesalahan kita sendiri. Itu yang harus kita ketahui. Maka untuk itu, mari kita rubah cara berpikir kita, memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Cara mensikapinya juga kita rubah. Sehingga kita itu akan bisa mengarah menuju kebahagiaan, kedamaian di dunia ataupun akhirat. Karena apa? Paling tidak kita melihat apa-apa yang ada di sekitar kita yang biasanya bikin kita itu marah, jengkel, kesal, mencela, memaki. Tapi setelah sadar, setelah paham, ya kita tidak demikian. Karena semuanya itu ternyata bisa menjadi nikmat. Dan itu sesuai dengan perintah Allah. Makanya kalau kita itu paham seperti itu, kemudian melihat saudara kita yang lain yang mungkin masih belum paham, sehingga melihat umpama ada seorang ustadz di medsos, di YouTube, mungkin dia berceramah, mungkin dia bertausiah, mungkin dia mengajarkan ya ilmu agama. Boleh jadi apa yang dia sampaikan ada yang mungkin keliru atau belum pas atau apa sajalah. Itu kalau paham bahwa itu juga sebenarnya sebuah nikmat bagi kita, kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, insya Allah kita itu senyum-senyum dan bersyukur kepada Allah kalau kita itu bisa memaafkannya, kemudian mendoakannya, mohon ampunkan kepada Allah. Paling tidak maafkannya ya namanya manusia, kadang ya ada benarnya, kadang juga ada salahnya. Manusiawi. Manusia itu kan tempat salah dan lupa. Kemudian kita juga menyadari kita juga mungkin banyak salahnya. Mungkin bentuknya saja lain, soalnya lain. Tapi kita harus akui, ada sisi-sisi lain yang kita itu juga punya salah, yang harus kita mohon ampunkan. Dan mungkin banyak. Sehingga juga ke orang lain tadi, selain memaafkan, ya memohon ampunkan. Mohon kepada Allah. Ya Allah, ada saudaraku yang bertausiah, berceramah, mengajarkan agama, tapi sepertinya yang saya pahami ada yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang kau perintahkan ya Allah. Dan kalau itu salah ya Allah, ampuni kesalahannya ya Allah. Bimbing dia ke jalanmu yang lurus ya Allah. Jalan yang kau ridhoi ya Allah. Dan tutupilah aibnya ya Allah. Juga aib saya ya Allah. Karena kalau aib itu, kesalahan atau keburukan itu tersebar ke orang lain, orang banyak, tentunya dia malu. Begitupun saya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Kami orang-orang yang beriman khususnya ya Allah. Bimbing kami ke jalanmu yang Engkau ridhoi ya Allah.
Amin. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita paham betul seperti itu, tidak ada keinginan atau niat mencari-cari orang-orang yang ada di sekitar kita, kesalahannya, mengorek-ngorek. Kalau ada yang salah, apa yang orang lain lakukan atau orang lain katakan, kemudian ketika ketemu kesalahannya, seperti menemukan harta karun, senang, bahagia. Kemudian kalau itu terkait orang lain tadi, dengan semangatnya, dengan gembira untuk mencelanya, menghujatnya, membuka-buka aib tadi. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Tapi kalau kita ngajinya benar, bukan hanya sekedar hafal, fasih, tapi mengerti maknanya dan cara mengamalkannya. Sehingga kita ketika menemukan kesalahan orang lain, tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengorek-ngorek, untuk mengeluarkan aib itu, kemudian disebarkan kemana-mana, baik itu lewat medsos ataupun secara langsung merumpi kepada orang lain umpama seperti itu. Apalagi kesalahan itu disampaikan umpamanya lewat pengajian. Ngaji itu ngajak baik agar orang-orang yang kita ajari dalam mengaji itu agar menjadi orang baik. Tapi kalau kita ceritakan si anu itu kalau kita tidak hati-hati, kita bukan ngajari kebaikan, tapi malah ngajari yang tidak baik. Nah, itu yang harus kita ketahui. Maka untuk itu, kalau kita pernah mungkin melakukan seperti itu, karena kita itulah manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, termasuk saya sendiri. Mari kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita dulu, karena kecerobohan, kebodohan kita. Ternyata itu suatu yang sangat tidak baik bagi kita. Naudzubillah. Mari kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah manapun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.